Ya, shalom adik-adik semua. Di hari Minggu yang indah ini bertemu lagi dengan Lause Bobby. Dan hari ini kita akan bersama-sama bersekolah minggu. Adik-adik, kita akan sama-sama mulai. Tapi sebelumnya Lause harap kita semua sudah duduk dengan baik. Dan tidak ada lagi yang sibuk lakukan hal-hal yang lain ya. Tidak lagi main, tidak lagi rebahan, tidak lagi sibuk ngurusin yang lain. Tetapi kita sudah duduk dengan siap hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang ayo kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Engkau mengizinkan kami melalui satu minggu lagi. Hingga hari ini kami bisa beribadah di sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Sekalipun kami tidak berkumpul di gereja, tolong kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk lagu pertama Lause ingin mengajak kita untuk memuji nama Tuhan dengan lagu Haleluya Puji Tuhan. Nah adik-adik, biasanya kan kita nyanyi lagu ini kalau di sekolah minggu seperti biasa itu kan duduk dan berdiri ganti-gantian antara cowok dan cewek. Ya biasanya cowok haleluya, cewek puji Tuhan. Nah karena sekarang kita online nih ya, jadinya bukan cowok cewek tapi jadinya antara Lause dengan adik-adik. Jadi kan nanti lagunya haleluya 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 puji Tuhan. Nah waktu haleluya nanti itu Lause yang berdiri dan menyanyi, adik-adik duduk. Tapi waktu kata puji Tuhan, adik-adik yang berdiri dan menyanyi. Oke? Ya, jadi nanti ganti-gantian begitu ya, kata haleluya Lause, kata puji Tuhan adik-adik di rumah. Oke? Bisa ya? Jadi sekarang semua posisi duduk dulu semua dan nanti kita akan sama-sama nyanyikan haleluya puji Tuhan. Ganti-gantian. Yuk sambil tepuk tangan semua, dimulai dari Lause ya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Oke, bagus. Sekali lagi ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Sekarang sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik semua. Nah, tidak terasa ya adik-adik, sekarang kita sudah memasuki bulan November. Tidak lama lagi tahun 2020 akan berakhir dan kita akan masuk ke tahun 2021.
Adik-adik mungkin ya di sepanjang tahun ini tidak terlalu menyenangkan untuk kita ya, karena mungkin kita jadi tidak bisa liburan, kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa main keluar seperti biasanya karena situasi sekarang ini. Tapi adik-adik Lause mau ingatkan satu hal. Di setiap hari kita ada Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita. Ya, Yesus adalah sahabat kita di setiap hari kita. Ya. Adik-adik tahu nama-nama hari di dalam bahasa Inggris? Ya, nama-nama hari di bahasa Inggris dari hari Minggu sampai Sabtu. Ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ya, ada 7 hari 1 minggu dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik sekarang Lause mau ajak kita semua bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan lagu Jesus is my best friend. Kita mau mengatakan Yesus adalah sahabat kita di setiap hari, di sepanjang minggu, di sepanjang tahun kita. Ya, yuk dengan berdiri dengan semangat ikuti gerakan Lause ya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus, Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sebutkan. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Betul ya adik-adik, setiap hari Tuhan Yesus sahabat kita. Sekali lagi ya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sebutkan. Oh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Yeay. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Dan sekarang kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengar menggunakan bagian tubuh yang mana sih kalau kita mendengarkan? Dengan telinga kita. Ya, jadi kita mau siapkan seluruh diri kita mulai dari telinga kita sampai hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Lalu saya ajak kita untuk menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan, kita mau mengarahkan seluruh diri kita untuk siap mendengar firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Yuk adik-adik sekali lagi ya, dengan sungguh hati kita katakan, kita naikkan pujian ini. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita sama-sama tenangkan hati kita berdoa. Lause yang akan pimpin di dalam doa. Ya Tuhan kami, sekarang kami sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak mau main-main, kami mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan saat ini. Pimpin juga Lause yang bercerita dan kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, halo adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang semua duduk yang manis. Dan adik-adik Lause mau tanya, nih Lause sudah pakai topi binatang. Ada yang tahu binatang apa ini yang topinya Lause pakai? Iya, Lause pakai topi beruang. Nah adik-adik, hari ini Lause pakai topi beruang karena Lause memulai cerita hari ini dengan bertanya sama adik-adik tentang binatang. Nah adik-adik, soal beruang ini Lause mau tanya, ada yang tahu tidak apa saja sih kehebatan dari binatang beruang? Ada yang tahu tidak hebatnya binatang beruang itu apa saja? Coba. Binatang beruang itu badannya kalau sudah dewasa besar ya. Lalu beruang itu apalagi? Kukunya tajam. Betul tidak? Ya, jadi sangat kuat juga. Badannya besar, kukunya tajam, badannya kuat, jadi bisa melindungi diri ya
kalau ada yang mau menyerang dia atau mau menyerang anak-anaknya, beruang bisa menjaga diri dengan badannya yang besar dan juga giginya tak tajam. Tapi adik-adik, ada yang tahu tidak? Selain itu semua, beruang adalah binatang yang punya pendengaran yang baik. Nah, adik-adik tahu tidak itu? Binatang beruang adalah salah satu binatang yang punya pendengaran paling baik. Wah, hebat ya. Jadi beruang kalau bisa mendengar suara dari jauh, ada wah, beruang bisa langsung tahu tuh. Jangan-jangan ada pemburu atau mungkin ada musuh. Ya, jadi mereka sudah bisa mendengar dari jauh dan bisa menjaga anaknya atau dirinya sendiri. Ya, jadi bukan hanya dengan kekuatannya, tapi kehebatan beruang apalagi yaitu pendengarannya. Ya, beruang punya pendengaran yang sangat hebat. Bisa mendengar suara kecil dari jauh sekalipun. Nah, adik-adik, selain beruang yang topinya Lause pakai sekarang, ada binatang lain loh yang punya pendengaran sangat baik juga. Ya, antara lain yaitu binatang ini, yaitu binatang gajah. Ya, binatang gajah telinganya besar, ya, itu punya pendengaran yang sangat baik. Lalu ada juga binatang yang telinganya panjang. Iya, kelinci ya. Kelinci telinganya panjang bukan cuma supaya cantik atau cuma jadi hiasan, tapi memang berfungsi supaya bisa mendengar suara dengan jelas ya. Lalu tahu tidak binatang yang satu ini terbang kalau malam? Iya, kelelawar. Nah, adik-adik, kelelawar itu penglihatannya buruk, apalagi keluarnya hanya malam. Jadi kelelawar itu bisa tetap terbang dengan tidak nabrak tembok, bisa mendarat dengan tepat, itu dengan kekuatan pendengarannya. Jadi telinganya sangat kuat mendengar suara, jadi dia bisa tahu di mana tembok, di mana dia harus mendarat sekalipun penglihatannya buruk. Hebat sekali bukan? Lalu terakhir ada dua binatang ini nih. Binatang yang sering kita pelihara di rumah yang banyak orang pelihara, yaitu kucing dan anjing. Ya, dua binatang ini juga adalah binatang yang punya pendengaran yang hebat. Ya, ketika mendengar suara kecil bisa langsung bangun, kemudian langsung melihat dari mana sumber suara itu. Dan masih ada beberapa binatang lagi yang punya pendengaran yang hebat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bicara menyebutkan nama-nama binatang yang punya pendengaran yang baik. Nah, sekarang Lause mau tanya, bagaimana dengan kita manusia? Adik-adik, kalau kita tidak sakit apapun, kita tidak ada cacat atau kelemahan apapun, umumnya manusia punya pendengaran yang baik. Betul tidak? Ya, kita semua, Lause rasa adik-adik semua juga yang sekarang sedang menonton Lause juga punya pendengaran yang baik, bukan? Nah, adik-adik, kita bisa mendengar. Tapi Lause mau tanya, sekalipun kita bisa mendengar, tapi pernah tidak adik-adik pura-pura tidak dengar? Kita bisa mendengar nih, tapi pernah tidak pura-pura tidak mendengar? Contohnya, misalkan orang tua kita bangunin kita waktu pagi-pagi, atau orang tua kita minta tolong, atau kita disuruh ini itu sama orang tua kita. Pernah tidak pura-pura nggak dengar?
pura-pura tetap tidur padahal dengar orang tua kita sudah panggil supaya bangun, tapi kita pura-pura tidak dengar padahal bisa dengar. Atau pernah tidak mau mendengar, pura-pura tidak dengar waktu guru sedang mengajar atau guru sedang memberi nasihat mungkin. Kita punya telinga untuk mendengar, tapi kita tidak mau mendengar. Pernah tidak? Kita tutup kuping atau kita dengarkan yang lain. Kita sibuk main. Kita tidak mau mendengar sekalipun kita punya telinga untuk mendengar. Atau pernah tidak adik-adik mendengar Tuhan berbisik dalam hati adik-adik, mengingatkan, misalkan, kamu tidak boleh jahil loh, nanti temanmu sedih jadi nangis. Pernah tidak pura-pura tidak dengar sama perintah Tuhan itu? Waktu Tuhan, Roh Kudus mengingatkan apa yang baik, kita memilih, aku gak mau dengerin apa kata Roh Kudus, aku gak mau dengerin apa kata Tuhan, aku mau tetap jahil. Atau seperti sekarang, mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan lewat sekolah minggu. Misalkan di sekolah minggu diingatkan, kamu harus rajin berdoa. Kita mendengar, kita bisa mendengar suara Lause di video. Tapi kita memilih, aku gak mau dengerin perintah Tuhan itu. Aku gak mau lakuin. Pernah tidak? Nah, adik-adik sekalian, sekalipun banyak dari kita yang bisa sih mendengar suara, kuping kita baik-baik saja memang. Tapi ternyata tidak semua dari kita mau untuk mendengar. Betul tidak? Bisa kok, mampu kok, tapi gak mau. Aku gak mau dengerin. Aku mau pura-pura gak dengar. Nah, adik-adik sering susah untuk kita mendengar. Perintah orang tua, guru, nasihat dari teman, bahkan perintah dari Tuhan. Nah, adik-adik hari ini kita mau dengar nih satu cerita dari seorang anak yang bernama Samuel. Coba sebut sama-sama nama anak ini adalah Samuel. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa baca, Lause ajak keluarkan Alkitabnya, kita buka di 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel, kitab di Perjanjian Lama, pasal yang ketiga, supaya adik-adik bisa tandai di mana cerita hari ini diambil. 1 Samuel pasal 3, ayat yang pertama, kita akan baca sampai ayat yang ketiga. Lause bacakan untuk kita. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, adik-adik, jadi di cerita kita ada seorang anak namanya Samuel. Samuel ini belum lama tinggal di rumah Tuhan, tinggal di bait Allah karena oleh mamahnya diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan dia dirawat oleh Imam Eli. Jadi ada Samuel dirawat oleh seorang imam yang sudah tua bernama Imam Eli. Dan ceritanya tadi hari sudah malam. Samuel sudah tidur. Nah, terus apa yang terjadi malam itu? Lause akan bacakan dari 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 5. Ketika Samuel sudah tidur, lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?
Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Nah, adik-adik, jadi apa yang terjadi ketika Samuel sedang tidur? Samuel tiba-tiba terbangun, mendengar ada suara seperti seorang pria memanggil namanya. Samuel kira itu adalah Imam Eli yang memanggil Samuel. Makanya Samuel bangun lalu lari ke tempat tidurnya Imam Eli. Disangkanya Imam Eli yang panggil. Waktu sudah bangunin Imam Eli, "Pak, Bapak manggil." Kata Imam Eli, "Enggak, saya enggak manggil. Tidur aja kamu lagi, saya enggak manggil." Padahal adik-adik tadi Alkitab mencatat siapa yang panggil Samuel. Yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Allah yang memanggil Samuel. Dan adik-adik ternyata Alkitab mencatat Tuhan memanggil Samuel sampai 3 kali. Dan 3 kali itu Samuel bingung. Pertama kali tadi sudah kita baca. Kemudian yang kedua kali dia mendengar suara lagi. "Samuel, Samuel." Lalu Samuel bangun lagi, datang lagi ke Imam Eli. Imam Eli bilang, "Enggak, saya enggak panggil, tidur-tidur." Ketiga kali Tuhan panggil lagi. Samuel bingung. Datang lagi sama Imam Eli. Imam Eli makin bingung. Lalu Imam Eli ingat. Lalu Imam Eli berkata, "Samuel, jangan-jangan itu adalah Tuhan yang panggil kamu, bukan saya. Sekarang Samuel, kalau kamu nanti dengar suara itu lagi, kamu jawab, 'Ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Nah, adik-adik, kira-kira kalau kita nih, bayangin ya, kalau kita ada di posisi Samuel, dikasih tahu itu Tuhan yang ngomong loh. Gimana perasaan kita? Mau dengar atau tidak? Takut atau malah seneng? Mau dengar atau malah, "Aduh, aku takut dengar suara Tuhan, aku mau pura-pura saja tidak dengar." Nah, adik-adik, kira-kira Samuel ini waktu Tuhan panggil lagi, apa Samuel menjawab seperti yang tadi Imam Eli perintahkan, atau pura-pura gak dengar, tidur aja terus? Yang mana coba? Nah, kita lihat lagi ya di Alkitab kelanjutannya. Adik-adik, di ayat 10 dikatakan, "Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Nah, adik-adik, jadi apa pilihan Samuel? Mau mendengar suara Tuhan atau pura-pura tidak dengar? Samuel memilih untuk mau mendengarkan. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik mau tidak menjadi seperti Samuel? Ketika mendengar perintah Tuhan, mau mendengar, mau menjawab ya, bukan pura-pura gak dengar. Mau tidak? Nah, adik-adik, zaman sekarang kita tidak lagi mendengar suara seperti yang dialami oleh Samuel. Ya, seperti tadi Lause bilang, tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan dengan telinganya. Tadi Lause bilang hanya para nabi. Orang-orang yang Tuhan tunjuk secara khusus yang bisa mendengar suara Tuhan. Orang biasa tidak Tuhan berikan kesempatan itu. Tapi adik-adik, kita di zaman sekarang, seperti yang tadi sudah Lause bilang, kita bisa mendengar firman Tuhan lewat Alkitab, ya, lewat sekolah minggu, ya, kemudian bisa juga di YouTube,
di YouTube ada banyak tayangan video-video cerita firman Tuhan. Dan juga adik-adik, Roh Kudus sudah hidup dalam hati kita semua, bukan? Ya, Roh Kudus Allah yang ada dalam hati kita ini juga selalu mengingatkan kita, ya. Mungkin suaranya bukan di telinga kita, ya, tetapi ada di dalam hati kita, ya. Waktu kita mau berdosa, Allah mengingatkan di dalam hati kita, jangan berbuat dosa, ya. Waktu kita mau berbuat baik, Roh Kudus memberi semangat, ayo lakukan perbuatan baik. Sekarang adik-adik, ketika kita mendengar perintah Tuhan, firman Tuhan lewat semua itu, Alkitab, sekolah minggu, video cerita ataupun dari Allah yang tinggal dalam hati kita, apakah adik-adik mau mendengar atau pura-pura tidak dengar? Ya adik-adik, Lause harap kita semua belajar hari ini untuk mau dengar-dengaran, ya, mau mengikuti dan menjawab perintah Tuhan. Nah, adik-adik, satu ayat firman Tuhan singkat saja diambil dari 1 Samuel 3 ayat 9b. Kita ucapkan sama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 9b. Katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Coba kita sama-sama ya, sekali lagi sambil coba buat gerakannya bersama dengan Lause ya. 1 Samuel 3 ayat 9b. Katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sekali lagi, 1 Samuel 3 ayat 9b. Katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya adik-adik, ingat hari ini kita belajar. Ada binatang-binatang yang punya pendengaran yang baik, tapi manusia juga Tuhan anugerahkan pendengaran yang baik. Terlebih, yang tidak dipunyai oleh binatang-binatang itu adalah hati rohani kita yang juga bisa mendengar suara Tuhan. Telinga rohani kita, hati kita yang bisa mendengar suara Tuhan. Tidak ada makhluk lain yang bisa mendengar suara Tuhan di dalam hati selain manusia. Oleh karena itu, karena Tuhan sudah memberikan anugerah berkat kemampuan itu, maka yuk kita belajar untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, bukan anak yang pura-pura tidak dengar. Oke? Yuk, sekarang kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita duduk dengan baik, ikuti Lause berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih karena firman Tuhan hari ini mengajar kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran. Tuhan tolong kami supaya kami bisa taat melakukan firman Tuhan dan sungguh menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, jadi hari ini kita belajar ya untuk menjadi anak yang mau dengar-dengaran ya, yang mau membuka telinga kita mendengar bukan cuma perintah orang tua ataupun guru, tetapi juga perintah Tuhan ya, suara Tuhan yang menuntun kita setiap hari.
Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita, Lause mau ajak kita untuk menyanyikan satu lagu penutup, yaitu Dengar Dia Panggil Saya, dan aku akan menjawab ya. Oke? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, dan kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, betul ya, seperti Samuel ketika Tuhan memanggil kita, kita mau bersedia mengikuti perintah Tuhan. Ya, sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini, Dengar Dia Panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Bergirang, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh girang, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Silakan duduk lagi adik-adik. Nah adik-adik, sekarang Lause mau kasih tahu ada beberapa pengumuman yang perlu adik-adik sama-sama lihat. Harap orang tua, papa mama dan juga adik-adik boleh sama-sama lihat ya pengumuman-pengumuman ini ya. Yuk langsung dilihat dulu pengumumannya. Para orang tua dan adik-adik sekolah minggu, pada tanggal 29 November kita akan memasuki masa Advent. Apa itu masa Advent? Advent adalah waktu 4 minggu sebelum Natal. Dan selama waktu itu umat Kristen bersama mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Oleh karena itu, untuk menunjang masa Advent ini bagi anak-anak, Sekolah Minggu GKY Medan menyiapkan paket aktivitas anak spesial Advent sampai Natal. Dalam paket ini berisi berbagai kreativitas dan aktivitas untuk bisa anak-anak lakukan guna mempersiapkan hati menyambut Natal. Untuk pengambilan paket aktivitas anak ini, orang tua dapat terlebih dahulu mendaftarkan nama anak ke nomor WhatsApp Lause yang tertera di layar dari tanggal 15 sampai 23 November 2020.
Dan paket aktivitas anak dapat diambil di antara tanggal 24 sampai 28 November di gereja pada jam kantor. Untuk informasi lengkap, Anda dapat mengunjungi Instagram @smgky-medan atau ikuti update di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.